sumber daya, bisa orangnya yang perlu diatur, bisa barangnya kalau dalam, apa ya, dalam rumah sakit misalnya adalah anggaplah gini ya, untuk analogi aja nih, kalau organisasinya adalah rumah sakit, sumber dayanya adalah orangnya, ada dokter, perawat, apoteker, kemudian ada macam-macam, sampai, juru parkir juga masuk itu sumber daya manusia. Kemudian kita persempit, tujuannya apa? Tujuannya drug management gitu. Drug manajemennya berarti sumber dayanya perlu dikurangi SDM-nya. Apa saja yang terlibat? Berarti orang-orang yang terlibat di sumber dayanya ini tentu saja apoteker, tenaga farmasian, kemudian dokter sebagai dokter yang meresepkan atau apa ya, atau bagian pelayanan yang memang menyalurkan obat gitu deh. Kemudian tujuannya adalah drug management gitu. Lalu goalnya adalah untuk menyalurkan saja. Itu biasanya sesuatu yang apa ya, secara natural terjadi. Bisa untuk menyalurkannya saja misalnya dari sebuah rumah sakit gitu. Ada dibagi ada dibagi bentar. Halo, tes. Oke, kita lanjutkan. Jadi berikutnya adalah ada skema manajemen. Skema manajemen secara umum, ini ada perencanaan. Direncanakan dulu tujuannya apa, kemudian kebijakannya seperti apa, programnya seperti apa. Lalu muncullah sistem dan prosedur. Lalu dilanjutkan dengan organisasi, disusun bagaimana strukturnya, bagaimana stafnya, koordinasinya antar siapa dengan siapa, dan ada sebuah badan organisasi. Lalu ada pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya kalau
Kalau top leader biasanya akan memotivasi, memimpin, mengawasi. Nah, kalau kalau tergantung sih di mana dia grade-nya. Jadi nanti akan ada posisi dari manajerialnya. Nah, ini pelaksanaannya akan berkaitan dengan orang dan produksinya atau eksekusinya lah bahasa bahasa gampangnya. Kemudian ada pengawasan. Pengawasan itu dari segi biaya, dari segi kualitas, dan ada dari segi kuantitas. Nanti akan ada berhubungan dengan anggaran dan sumber daya. Mohon maaf, Bapak. Ya, Tadi suara Bapak terputus waktu menjelaskan skema manajemen itu, Pak. yang ini. Iya, Pak. Oke, Baik, Pak. Terima kasih. terima kasih. Jadi intinya di sini adalah skema manajemen ini ada organisasi, ada sumber daya untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Ya, contoh itu akan sangat sangat rumit ketika kita memikirkan efektif dan efisien. Kalau nggak perlu efektif dan efisien, tentu saja akan sangat mudah. Misalnya adalah tinggal buat-buat aja. Jadi misalnya saya ambil contoh yang lain deh. Tadi udah saya jelasin rumah sakit, nggak tahu saya terputusnya sampai yang di mana. Bagaimana kalau di apotek gitu? Organisasinya adalah apotek. Sumber dayanya ada apoteker, ada asisten apoteker. Tujuannya adalah jualan obat di apotek. Ah, enggak sih. Layanan resep itu misalnya. Layanan resep, pelayanan kefarmasian, KIE, dan lain sebagainya. Tujuannya kan seperti itu. Bagaimana supaya sampai dengan efektif dan efisien. Oke. Untuk satu tujuan saja itu sudah rumit. Misalnya tujuannya adalah penyaluran obat, drug management gitu. Tujuannya adalah manajemen. Bagaimana kita bisa menyalurkan obat secara efektif? Tentu saja eh, banyak cara. Bagaimana efektifnya adalah misalnya obat selalu tersedia, gitu. Efektif kan? Jadi jualannya pas yang dibutuhkan sama pasien kita punya. Lalu ada efisiensi. Bagaimana efisiensinya? Efisiensinya tentunya kita akan mempertimbangkan apakah efisiensi ini berkaitan dengan suatu pola pembelian, misalnya obat yang cepat laku gitu. Obat yang cepat laku kita bisa stok lebih banyak. Gitu. Efektif adalah jenis obat yang diperlukan kita punya semua gitu. Jadi untuk mencapai tujuan penyaluran obat di apotek secara efektif dan efisien kita perlu mempertimbangkan efektif apa tuh perlu mempertimbangkan ketersediaan obat dan efisiensinya adalah apa tuh pengadaan obatnya gitu, jumlah yang diadakan berapa, gitu. waktu waktu pengadaannya berapa. Nah, itu ada satu aspek saja dari tujuan si apoteknya itu. Tujuannya bisa jualan gitu, dan bisa efektivitas dengan seperti yang tadi saya ceritakan dan efisiensi yang seperti saya ceritakan. Itu contohnya. Kemudian skema proses, manajemen ada perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, ini adalah sebuah siklus sih. Sebuah siklus. Jadi harus harus ada suatu apa ya perencanaan yang baik sebetulnya, lalu ada pengorganisasian yang baik dan pelaksanaan, lalu ada pengawasan. Itu idealnya. Sebaik apapun sistem, cross check atau double check itu sangat penting. Contoh gampangnya, oke, kalau perencanaan kan biasa ya, di apotek nanti pasti disuruh buat SOP. Ada SOP namanya standar operasional prosedur. Untuk mendirikan apotek itu harus ada SOP-nya. SOP penjualan, SOP pengadaan barang, SOP penyimpanan obat gitu. Nah, ini harus ada dulu. Organisasi pasti suruh buat juga skema dari struktur siapa pemilik sarananya, kemudian dia membawahi siapa saja. Misalnya langsung ini adalah apotekernya sebagai pemilik langsung, kemudian membawahi beberapa staff gitu, misal. Kemudian pelaksanaannya, bagaimana eksekusinya, bagaimana orang dan produksi produksi ya, produksi ini kan bisa apa saja. Jadi bagaimana menjalankannya.
Nah, top level manajemen tujuannya adalah memotivasi, memimpin, dan mengawasi. Jadi kalau Anda sebagai apoteker nanti ya di sini, ya tujuannya adalah bagaimana proses ini bisa dilaksanakan. Nah, kemudian lanjut ke pengawasan. Nah, pengawasan ini adalah bagian dari kegiatan pelaksanaan yang tujuannya adalah mencapai efektivitas dan efisiensi. Apa yang masih bisa kita hemat lagi misalnya? Apa yang bisa kita efisienkan? Misalnya adalah efisien waktu gitu. Efisien waktu. Contoh gini deh, gampangnya. Efisiensi waktu. Tempat pemberian obat. Oke, ini adalah layout apotek misalnya. Contoh gampang saja. Layout apotek. Nah, sini rak obat kan ya biasanya. Kemudian di sini ruang tunggu misalnya. Nah, di sini kasir. Oke, di sini ada. Oke, di sini adalah gudangnya, misalnya kayak gitu. Tempat penyimpanan, tempat peracikan. Oke, ketika orang pasien datang, bagaimana sistem pelayanannya supaya lebih baik gitu? Bagaimana? Ya ini kita gabungkan ya di sini ya, dalam sebuah skema. Misalnya Anda berada di sini sebagai apoteker. Nah, untuk melayani seorang pasien, pasien yang baru datang, apa yang Anda lakukan? Menyapa dulu biar dia langsung ke sini dan kemudian mengedukasi atau membiarkan dia melihat-lihat di sini misalnya ada suatu rak lain gitu atau Anda mengajak orang lain di sini lagi, satunya satunya Anda tugaskan sebagai kasir, satunya sebagai penghandle. Nah, yang mana yang paling efisien menurut Anda dari sebuah sistem ini? Tidak ada jawaban yang pasti sebetulnya. Ini sangat tergantung dari behavior dari si pasiennya dan bagaimana kita mengatur mengenali marketnya sendiri atau uh, kebiasaan orang di sana. Jadi kalau daerah pemukimannya adalah pemukiman orang yang punya banyak waktu, yang yang suka dengan konsultasi itu, atau ada pemukiman yang tingkat ekonominya tinggi misalnya. Tentu dia akan sangat care dengan kesehatannya, tentu akan banyak bertanya. Nah, mungkin sistem orang kasir dengan orang dengan apoteker pemberi informasi tentu lebih menarik misal seperti itu. Jika kita apoteknya berada pada suatu lingkungan, ruang lingkup yang orang yang apa ya, yang sifatnya adalah lebih apa ya, lebih ke obat bebas. Jadi mereka lebih suka penanganan diri sendiri gitu. Ya, mungkin kita bisa satukan antara pemberi informasi dengan kasir, jadi lebih efisien. Nah, itu contoh. Lalu bagaimana kalau misalnya skema ini dijalankan pada daerah pariwisata? Kembali lagi, SDM-nya. Apakah SDM-nya mampu untuk berbahasa asing? Perlu berapa orang di sini? Nah, itu yang nantinya akan menentukan efisiensi dan efektivitas. Itu contohnya ya, contoh simpel dari manajemen. Oke. Lalu ada perspektif keefektifan dan manajemen. Jadi yang perlu dari sebuah efektivitas itu dimulai dari level yang terkecil, sehingga nanti di level terbesar itu akan semakin efektif. Jadi gini, ketika ngurusin satu individu, tentu kita akan memerlukan energi yang lebih kecil, kan gitu. Kalau kita bisa mengatur dalam satu kelompok, tentunya kegiatan manajerialnya akan mencakup suatu standar kerja yang lebih besar, misalnya membawahi berapa individu. Jadi standar kerjanya akan semakin naik ketika apa tuh? Ketika jumlah SDM-nya atau jumlah orangnya semakin besar dan semakin tinggi tempatnya, semakin semakin banyak
eh begini ya, organisasi membawahi kelompok, kelompok membawahi individu. Oke. Ya, jadi semakin tinggi level manajemen, semakin tinggi standar yang harus dituliskan dalam standar kerjanya, semakin banyak yang perlu diatur gitu. Sehingga ini adalah tingkatan manajemen ya. Ketika berada pada manajemen puncak, maka jumlah dari keputusan utama yang diambil itu akan semakin besar. Hanya ketika menjadi pelaksana, tentu keputusannya lebih sedikit yang perlu diambil. Contoh simpelnya adalah bagian manajemen pelaksana, bagian kasir gitu. Kasir nggak punya kembalian. Keputusannya tinggal memberikan misalnya memberikan keputusan memberikan kembalian lebih atau menukarkan uang atau bagaimana ya, itu simpel kan ya, masih trivial, jadi tidak terlalu rumit. Nah, lalu ketika di manajemen tengah sebagai apoteker penanggung jawab misalnya gitu, atau apoteker pendamping pada saat proses itu berlangsung. Nah, keputusan seperti itu akan dialami tidak hanya pada bagian kasir, tapi juga bisa pada bagian pengadaan obat, penerimaan obat, dan lain sebagainya, gitu. Jadi dia membawahi beberapa pelaksana. Misalnya tadi yang saya berikan contoh kan kasir, belum lagi gudang, belum lagi apa ya, belum lagi bagian juru racik gitu, misalnya, atau asisten apoteker kayak gitu. Nah, ketika di manajemen puncak, misalnya sebagai pemilik dari sebuah apotek, nah itu akan lebih complicated lagi, bisa sampai eh, urusan urusannya si manajemen tengah ini di handle. Kemudian manajemen tengah yang lain, misalnya yang mengurusi masalah pembiayaan gitu, pembiayaan. Jadi bagaimana pemutaran modalnya, bagaimana skema investasinya. Nah, keputusannya kan jadi lebih complicated lagi. Dia membawahi beberapa manajemen tengah yang lainnya. Gitu maksudnya piramida manajemen. Semakin tinggi, semakin banyak keputusan yang harus diambil. Ini penjelasannya ya, bisa dibaca aja. Nah, ruang lingkup manajemen farmasi. Yang kita akan bahas ada rumah sakit, ada apotek, ada pedagang besar farmasi atau distribusi, kemudian ada industri, dan ada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, biasanya kalau unit pelayanan kesehatan pemerintah, puskesmas, bisa puskesmas, bisa puskesmas itu unit kesehatan masyarakat ya. Jadi ada SOP dari pemerintah yang mengatur. Jadi manajemennya lebih strict pada pemerintahan. Ini contohnya manajemen dari rumah sakit gitu. Bagaimana caranya mengatur orangnya supaya tidak menumpuk? Nah, perlu manajemen kan. Kemudian bagaimana caranya menaruh tata letak obat? Simple, tapi ketika dilaksanakan rumit. Mau dikategorikan per farmakologisnya, alfabetnya, atau berdasarkan sistem apa tuh, sifat kecepatan keluar obatnya. Biasanya kita sebut dengan sistem Pareto. Jadi yang fast moving item di mana yang cepat keluar obatnya itu taruh di rak khusus, yang lebih lambat kita sisihkan. Nah, itu nantinya berpengaruh sama orangnya. Orang yang ngambil ini, kalau item obatnya sedikit nggak masalah ya. Kalau obatnya cuma 3 ya nggak masalah. Tapi kalau obatnya ada 500 ya pusing. Apalagi sampai 1000. Rumah sakit itu sangat kompleks. Kemudian biasanya yang kita temui di rumah sakit manajerialnya, instalasi kefarmasiannya dibagi menjadi dua, yaitu adalah rawat inap dan rawat jalan. Kalau rawat inap ada lagi sistemnya. Apakah keluarga pasien yang mengambil eh, apakah keluarga pasien yang mengambil obat untuk rawat inap gitu, atau diantarkan langsung ke ruangan. Nah, itu tergantung SDM-nya. Ada nggak SDM yang bisa nganterin ke ruangan?
Kalau sifatnya pelayanan premium mungkin bisa. Tapi kalau ditanggung sama asuransi, BPJS, tergantung kelasnya. Ada yang bisa diantarkan langsung, ada yang perlu rawat rawat jalan itu bisa perlu ngambil. Belum lagi masalah ketersediaan obatnya. Itu. Kemudian ada yang bidang rawat jalan misalnya, rumah sakit yang menghandle rawat jalan. Tahu ya rawat jalan ya? Artinya nggak perlu nginep gitu di rumah sakit. Tapi dia memeriksakan diri ke rumah sakit. Gitu. Biasanya rumah sakit kan punya poliklinik tuh. Nah, polikliniknya itu nantinya ada pasien yang berperiksa di dokter di poliklinik nantinya akan menukarkan resepnya di farmasi rawat jalan. Gitu. Tujuannya dipisah apa? Supaya nggak numpuk. Apakah tempat pelayanannya akan dipisahkan atau dijadikan satu? Ya tergantung lagi ketersediaan sumber dayanya. Apakah di di rumah sakit itu tersedia tempatnya untuk dipisah atau kapasitas ruangannya nggak ada? Nanti juga timbul masalah baru kan. Oke, kita lanjut lagi ke apotek. Sistem manajemen apotek ada macam-macam. Dari bentuknya saja mungkin sudah berbeda-beda. Ada yang sistem franchise ya. Kita udah tahu ini semua. K24 misalnya. Mereka memakai seragam. Jadi kayak uh, terstruktur organisasinya lebih struktur, lebih terlihat profesional dan lain sebagainya. Ya harga obatnya juga tersadar. Gitu. Kemudian ada tempat pelayanannya dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini misalnya. Jadi toko obat aja, kasirnya di sana, pelayanannya di sana. Mungkin ya karena pengadaannya tidak sumber dayanya tidak seleluasa kalau yang di franchise ini, miliknya misalnya milik perseorangan yang sebagai apoteker juga langsung sebagai kasir juga kemudian memberikan informasi tentang obat juga apotekernya langsung. Nah ini bisa dengan sistem yang seperti ini langsung dilayani oleh apoteker jadi seperti ini. Atau sistem yang lebih modernisasi apotek yang masuk ke swalayan supermarket. Jadi dia lebih mengambil konsep drugstore, tapi tetap ada konsultasi dan penukaran resepnya, walaupun tidak semuanya. Jadi ada meja konsultasi di sini, meja kasirnya beda. Jadi kayak swalayan. Nah biasanya yang dijual di sini adalah vitamin, suplemen, dan harganya biasanya ya kalau udah berani jualan di supermarket tentu orang yang supermarket sudah berpikir obat-obat apa aja yang akan ada di supermarket. Ya, tentunya akan suplemen yang misalnya impor, kemudian vitamin-vitamin yang yang apa ya yang yang terkenal brandnya secara luas gitu. Jadi ya produk-produk unggulan lah yang ada di sini. Eh, nggak tahu vitamin C IP ada nggak di Guardian, saya nggak tahu. Jadi bentuknya seperti itu konsepnya. Nah ini baru satu aspek aja dari manajerial. Konsepnya saja bisa beda-beda. Belum lagi nanti urusan penyimpanannya, belum lagi pengurusan handling resep, belum lagi urusan pengadaan obat. Nah itu kompleks sekali. Yang paling simpel aja kompleks gitu. Oke, kalau industri lebih banyak ke masalah bagaimana produksi obat. Nah, pertumbuhan obatnya, lalu bagaimana investasinya, bagaimana penanaman modalnya, tentu berkaitan dengan bagaimana si market itu bisa bertumbuh. Jadi masyarakat bisa membeli obat secara secara apa ya? Secara dengan sistem yang kayak gini misalnya. Jadi kita sering menyebutnya obat-obat over the counter.
Jadi obat-obat OTC, obat-obat yang bisa dijual tanpa perlu apa ya pengawasan pengawasan farmasis. Oke, kemudian ya sebentar ya. Oke, saya kembali. Jadi kalau kalau industri itu akan tergantung dari marketnya dan kemudian akan uh, berhubungan dengan apa sih yang perlu diadakan bahan baku. Ada gambaran pengadaan bahan baku. Jadi misalnya untuk membuat tablet gitu, obat-obat yang saya ceritakan tadi adalah obat-obat over the counter. Misalnya adalah Promah gitu. Promah kan nggak perlu konsentrasi juga orang udah pada tahu gitu. Nah, untuk bikin Promah berapa sih marketnya? Lakunya berapa sih tiap bulan gitu. Nah, ini berhubungan dengan bahan-bahan untuk menghasilkan tablet Promah. Nah, itu. Pengadaannya tentu kita akan berpikir kan, apa yang perlu diadakan, MBCL misalnya berapa perlu, kemudian amilum sebagai pengisinya berapa perlu. Nah, kemudian bagaimana kalau supplier yang menyediakan ini nantinya lagi kosong stoknya. Nah, itu jadi aspek manajemen lagi kan. Terus ngambil ngambil bahan bakunya dari mana? Impor kah? Apa dalam negeri kah? Gitu. Nah, itu jadi pertimbangan manajerial di industri farmasi. Kemudian ada di PBF. Nah, ini penyimpanan obat. Ini ada gambaran pedagang besar farmasi. Jadi dari industri akan disalurkan ke penyalur, distributor. Dia menyalurkan dalam bentuk karton-karton. Ini adalah dari industrinya. Ya. Dari industri, biasanya kalau industri kan satu merek, misalnya Kalbe, Sanbe, Soho, Dexa, dan lain sebagainya. Nah, nanti ini akan ditransfer atau didistribusikan ke PBF. Nah, ini yang contohnya baik. Nah, ini kalau kayak gini adalah yang buruk. Sebetulnya ada persyaratan ideal ya. Ketika didistribusi, obat itu harus tertata dengan rapi pada rak dan tidak boleh menyentuh tanah. Nah, itu juga perlu aspek manajerial kan juga. Walaupun sebagai menyalurkan, tidak bersentuhan dengan pasien. Yang distribusi itu nantinya akan berkaitan dengan kemampuan penyalurannya, kapasitas penyalurannya. Jadi misalnya kita di pedagang farmasi itu ada beberapa apotek gitu yang order ke tempat kita. Misalnya ada 50 apotek gitu. Kita bisa mapping obat-obat apa saja yang biasanya di order sama mereka. Jadi kita mengadakan jenis obat yang memang akan dipesankan gitu. Ngapain kita nyediain obat yang mau didistribusikan tapi obatnya nggak laku. Nah, itu aspek manajemen juga. Nanti dia akan expired di gudang kita. Rugi. Gitu. Oke, itu saja aspek-aspek manajemen yang bisa saya berikan sebagai pendahuluan. Ya, contoh-contoh simpel ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya tentang aspek manajerial di farmasi ya. Saya persilakan kalau ada yang bertanya, mungkin bisa di kolom chat.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Nama saya Pevita Pria Chandra dengan NIM Akri 35. Di sini saya mau bertanya, Pak, untuk manajemen farmasi sendiri, apakah ada sumber buku yang mungkin harus kita punya, e-book-nya, atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke. E-booknya ada sih. Sebentar, nanti saya sharing. Eh, eh, nanti akan saya bagikan ya. Tapi gimana ya? Kalau secara teoritis itu e-book itu akan lebih banyak menjelaskan tentang apa tuh? Tentang bagaimana konsep manajemen, tentang yang mengkhusus tentang kebutuhan dari manajemen kefarmasian yang sesuai di Indonesia ya kayak yang saya berikan tadi ada buku-bukunya itu. Nah, tapi coba saya cari dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Kalau manajemen industri ada bukunya, tapi itu pun bukan buku e-book yang ada penerbitnya resmi, tapi digabungkan dari tulisan artikel-artikel blog orang yang bekerja di industri. Jadi sebetulnya tidak terbatas sih belajarnya dari mana saja. Ya, nanti akan saya bagikan e-booknya. Maksudnya apa tuh? Pusaka-pusaka yang memang diperlukan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan. Jadi sesuai pengalaman saya, ya, ada obat tiga, ada obat yang menjelang ada rasa, dan ada obat 3 sampai 4 bulan rasa. Nah itu. Suaranya agak putus-putus loh. Suaranya agak putus. Ada obat gimana? Ada obat yang kadaluarsa. Sekarang udah jelas, Pak? Udah, silakan. Saya ulangi, kan di pengalaman saya di apotek itu ada obat yang menjelang kadaluarsa dan ada obat kadaluarsa. Nah itu tuh biasanya dipisahkan oleh apoteker atau asistennya, dan memang ada beberapa PBF yang memiliki kebijakan bahwa barang itu bisa dikembalikan, dan ada juga PBF yang tidak bisa dikembalikan obat-obat itu. Apakah itu memang kebijakan dari PBF tersendiri, ada peraturan tersendiri gitu dari pusat, atau bagaimana, Pak ya? Kemudian kalau memang itu dikembalikan, apakah itu diolah sama PBF-nya lagi gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi ya ini adalah case yang ada di lapangan. Itu manajemen. Kalau obat itu adalah salah satu aspek manajemen juga. Penanganan obat kadaluarsa dan obat akan kadaluarsa. Jadi di apotek pasti akan sering menemui kalau bagaimana caranya tahu obat mau kadaluarsa dan obat yang sudah kadaluarsa. Mungkin yang sudah pernah bekerja udah tahu ya. Gimana deh? Siapa tadi? Izin jawab, kalau dari saya sendiri sih, waktu pengalaman saya di apotek itu ngelihatnya itu karena ada di apotek itu ada sistem first in first out gitu, jadi expirednya yang duluan yang kayak itu, jadi kita lebih mudah ngeceknya. Jadi kalau emang udah mau menjelang kita pisahkan, tapi kalau kemungkinan masih bisa dijual, kita keluarkan yang expirednya dekat. Iya, gitu. Sebetulnya itu
Bisa juga, itu salah satu contohnya. Oke, kita ngomongin obat expired deh. Obat expired bisa diketahui dengan bisa lihat kartu stok. Mungkin pernah dengar ya kartu stok. Jadi setiap obat keluar itu dipotong kartu stok. Itu adalah sebagai kontrol juga kalau sistem komputernya juga sedang mengalami masalah. Jadi di obatnya sendiri ada kartu stoknya. Di sana ada nggak pakai kartu stok? Ada. Ya ada. Oke. Biasanya untuk double check gitu. Kalau kalau nggak, apalagi kalau nggak sinkron antara sistem komputer sama sama jumlah barang gitu. Nah, kemudian ada sistem stok opnam lagi. Nah, ini adalah suatu kegiatan. Stok opnam itu adalah suatu kegiatan mengecek stok secara keseluruhan. Nah, biasanya datanya dari komputer kasir, berapa yang keluar, berapa yang masuk, berapa sisa. Nah, itu dicocokkan dengan fisik barangnya secara real di apotek gitu. Nah, biasanya ketika stok opnam, kalau pengalaman saya juga ketika stok opnam, kita akan sekaligus ngecek expirednya. Nah, dari kondisi itu kita tahu expirednya sudah dekat, uh, expirednya sudah dekat, terus kemudian ada yang mau expired berapa bulan lagi, kemudian baru kita pertimbangkan mau retur atau enggak. Itu yang diceritakan oleh temannya tadi. Nah, untuk kebijakannya apakah bisa diretur atau tidak bisa diretur itu kembali ke SOP dari perusahaan yang mendistribusikannya. Jadi ceritanya setiap obat itu didistribusikan oleh distributor utamanya dulu. Misalnya kalau kalau Kalbi, distributor utamanya itu atau prinsipalnya itu adalah Ensepal Mega Trading namanya. Ya Ensepal sih, nggak tahu Mega Trading atau apa. Pokoknya dia itu distributor utamanya adalah itu. Kemudian uh, dari distributor utama itu bisa saja diecer lagi oleh distributor yang lain. Gitu. Nah, disinilah aspek bisnisnya. Ada beberapa distributor memanfaatkan sistem boleh retur sebagai keunggulan dari servisnya. Oke, bisa dipahami. Jadi uh, supaya obatnya lebih lebih apa ya, harga obatnya lebih tinggi misalnya daripada anggaplah ada distributor, gimana ya cara gambarnya. Saya kasih ada kertas kosong kan, gimana caranya pakai kertas kosong. Oke, pakai ini aja deh. Oke. Jadi contohnya gini, ini dari manufaktur obat, kemudian dia punya distributor. Nah, dari distributor utama kita sebut saja si D. Oke, kemudian bolehkah kita kita apotek nih dari sini nih. Kita siapa ya? X lah gitu. Apotek X. Nah, dari si apotek X ini bisakah mengorder langsung ke distributor utama? Bisa. Tapi biasanya dia punya syarat penjualan. Berapa karton gitu. Artinya jumlahnya lebih besar kalau kita ngorder ke distributor utama. Oke, jadi ukurannya kartonan gitu, nggak mungkin ngecer. Kalau kita mau beli barangnya sedikit, gimana? Biasanya, uh, kita berikan garis dulu. Kalau mau order sedikit, kita akan bisa mengorder lewat distributor yang lain. Jadi gini ceritanya. Ini ada D1, D, oke ini ada D lagi. D1 sama D2 deh gitu. Tuh, ini distributor 2. Oke. D1 ini akan mengambil dari distributor utama satu karton gitu. Dan dari satu karton itu bisa dipecah-pecah misalnya menjadi
boleh beli eceran cuma 3 strip gitu misalnya. Jadi ini bisa memfasilitasi kita belanja lebih sedikit, ya kan? Kita apotek X bisa lebih sedikit belinya kalau di ecer di D1 atau D2. Jadi dia sama-sama mengurangi ukuran penjualan, mengurangi volume penjualan. Oke. Kemudian strategi dagang, bukan strategi dagang, apa ya? Dalam manajemen bisnis, tentu saja ada kelebihan. Yang perlu diingat dari distributor, dia bukan menjual barang, tapi dia menjual jasa distribusi. Oke, barangnya ya tetap aja sama-sama aja. Misalnya produknya ini obat A gitu. Ya di sini juga obat A. Apa yang bisa membuat keunggulan dari D1 dan D2 dalam jualan? Bisa saja. D1 menjual harganya lebih tinggi, tapi servisnya lebih bagus, boleh retur gitu misalnya. Boleh retur barang walaupun boleh retur obat walaupun obatnya sudah expired. Bisa seperti itu. Tentu saja ini akan makanya harga jualnya dia lebih naik untuk mengantisipasi kalau ada retur barang seperti itu, ya kan? D2 misalnya harga barangnya lebih rendah, tapi nggak boleh retur. Nah, sebagai X, kita mau mengadakan dari yang mana? Tergantung kan, tergantung biaya, tergantung sumber dayanya kita punya modal dan punya pembeli yang seperti apa. Nah, kalau harga yang lebih tinggi, bedanya lagi berapa nih harganya lebih tinggi? Terus pasien kita mau nggak beli dengan harga yang lebih tinggi? Nah, itulah pertimbangan ya kan. Itu maksud saya. Semoga jelas duduk permasalahannya dari boleh retur sama nggak retur. Peraturan pemerintah ada peraturannya. Dikembalikan obat-obat yang dikembalikan yang sudah expired dipisahkan, boleh dikembalikan. Kalau dikembalikan nantinya distributornya yang akan memisahkan dan kemudian distributornya akan kembali lagi distributornya ini apakah boleh meretur ke distributor utama dealnya? Kalau enggak, ya berarti distributor inilah yang nantinya akan memusnahkan. Nah, pemusnahannya akan disaksikan oleh instansi oleh Dinas Kesehatan dan Balai POM yang terkait. Jadi ya pemusnahan obat itu dilakukan bersamaan, dikumpulkan dulu selama beberapa tahun, beberapa item, kemudian dimusnahkan dan disaksikan oleh Balai POM dan Dinas Kesehatan. Itu ceritanya. Makanya Baik, Pak. apotek, Terima kasih. ya makanya jarang ada Kalau apotek yang apoteknya mau bisa ya, kalau untuk apoteknya sendiri bisa ya Pak untuk memusnahkan obatnya? bisa. Cuma ngundang Balai POM sama Dinkes itu kerjaan repot ya. Berarti kalau emang obatnya itu tidak bisa diretur, berarti itu konsekuensi dari apoteknya yang harus memusnahkan sendiri, Pak ya? Ya, pemusnahan obat di apotek itu ya bisa dilakukan. Ada aturannya di peraturan perundang-undangan. Itu di undang-undang genetik ya dipelajari ya. Saya nggak hafal undang-undangnya. Ya, ada itu aturannya dan harus datang itu. Nah kalau dari aspek manajerial dan dari manajemen bisnis, malas banget sih buat memusnahkan obat di apotek. Lebih bagus retur. Memusnahkan obat sedikit-sedikit itu repot gitu. Oke, ada pertanyaan lainnya lagi? Oh ya, udah mau habis waktunya. Oke, ya untuk pendahuluan ada yang mau nanya lagi nih? Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Kalau enggak, mari kita pulang. Dari saya sudah cukup, Pak. Oke,
kalau gitu kita cukupkan dulu ya, kita akhiri dulu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Kontrak dan RPS-nya akan saya update segera. Oke, terima kasih ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak, selamat Terima kasih, siang. Terima kasih, Pak. Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang.